kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini dengan hamba-hamba-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami ingin bermazmur masuk dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami bermazmur, kami rindu Roh Kudus-Mu mengajari kami. Kami rindu Roh Kudus-Mu menguduskan kami dan menyucikan kami, menjadikan kami benar-benar kudus dan benar-benar berkenan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu menyala, Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami memerlukan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini, menuntun kami masuk dalam hadirat-Nya, menuntun kami menyembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya untuk memuji Dia, meninggikan Dia pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyatakan hati kami siap menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah. Haleluya. Oh. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Ku sembah. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hati kami memuji-Mu, segenap hati kami meninggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu, layaklah segala bangsa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, haleluya, haleluya, Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Amin. Kau menuntun langkahku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya
mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah. Amin. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya lebih lagi. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan pujian dari awal, kita katakan dengan iman. Takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Amin. Ku takkan berhenti percaya. Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah. Amin, amin, amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah, mari siapkan hatimu menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Pada malam hari ini kita akan masuk hadirat-Nya, kita akan menikmati kasih-Nya, kita akan menikmati kemurahan-Nya. Pada malam hari ini kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini saudaraku, Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir di tempat kediamanmu, Tuhan hadir menyatakan kuasa-Nya atas engkau. Pada malam hari ini terimalah kuasa yang daripada surga yang akan bekerja atasmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Kita akan menyembah Tuhan, katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti ku percaya mujizat. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Yesus. Haleluya. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakanmu walau hanya sekalipun, walau hanya sedetik pun Dia tidak pernah melupakanmu. Haleluya. Yesus, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh,
telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan. Amin, amin. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kita katakan dengan iman bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberi anugerahnya, untuk mencurahkan kasih-Nya terhadap engkau. Saudaraku yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah, percayalah ada tangan Tuhan yang akan dicurahkan atas kita pada malam hari ini dalam kehidupan kita. Yakinlah dengan segenap hati, yakinlah dengan kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini kuasa Tuhan akan bekerja, sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar
Kami pasti menang bersama denganmu. Haleluya. Oh, haleluya, ku menang bersamamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh rabalabalabalabalabalabalaba. Haleluya. Oh Ramayana, sepenuh hatiku, segenap jiwaku, segenap hatiku memujimu Tuhan, lebih dari segalanya. Ku perlu Kau Tuhan, emas perak, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku perlu Kau Tuhan, emas perak, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita katakan, lebih dari segalanya, ku perlu Kau Tuhan, emas perak, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Amin, amin. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, bimbing kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami bisa memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa mengimplementasikannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin dibaharui dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Yang di rumah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita akan belajar pada malam hari ini tentang kebenaran yang sejati. Oke. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang benar-benar tidak hanya kita ketahui, tetapi juga kita praktekkan, kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 3. Filipi 3 ayat yang pertama, dan kita lihat nanti kalau Tuhan menuntun dan mengkehendaki kita selesaikan sampai ayat yang ke-16. Tapi kalau tidak, sampai di mana yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan 16. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan bersukacitalah. Kalau kita lihat latar belakang daripada jemaat di Filipi ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini memiliki latar belakang jemaat yang berkembang, jemaat yang maju. Jadi jemaat di sana itu maju dan berkembang. Tetapi perhatikan, makanya begini, bukan karena kita beribadah di sebuah gereja yang berkembang sehingga iman kita aman, sehingga iman kita berada di posisi yang baik. Oh bukan. Karena kalau gereja menentukan, atau gereja yang berkembang menentukan iman kita aman atau tidak, ya Paulus tidak akan menuliskan surat kepada gereja di Filipi. Gak akan. Nah perhatikan. Jadi bukan banyaknya gereja, bukan banyaknya kita ibadah menentukan bahwa kebenaran yang kita pahami adalah kebenaran yang sejati. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Seperti yang sudah saya terangkan, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang notabene Filipi atau jemaat di sana adalah jemaat yang berkembang. Ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi perhatikan, menulis surat kepada orang-orang di Filipi itu tidak sulit. Kenapa? Karena sekali lagi gereja di sana sudah berkembang. Kemungkinan pemahaman orang-orang di sana, iman orang-orang di sana kemungkinan sudah tinggi atau sudah berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Makanya Paulus mengatakan seperti ini, menuliskan atau memberi kepastian kepadamu tidak sulit. Kenapa? Terkadang memberi pemahaman kepada orang yang imannya rendah, kadang-kadang mereka salah paham. Mereka pikir itu menyinggung, padahal bukan. Itu memberitahu bahwa mereka sudah salah. Ada berapa banyak ku dengar, bukan hanya di satu gereja, di beberapa gereja banyak. Oh kalau pendeta itu kalau khotbah, kerjanya menyinggung. Ya, jadi makanya Paulus menuliskan nggak sulit menulis surat ke Filipi. Kenapa? Karena di sana orangnya sudah maju. Karena menulis surat kepada orang-orang yang katakanlah tidak maju pola pikirnya, itu sangat sulit. Semuanya akan menganggap itu menyinggung, menganggap menjatuhkan, ya, menganggap
merusak. Tapi kalau orang-orang yang sudah maju ditegur, ya orang-orang yang ingin maju atau orang-orang yang memiliki iman ditegur, mereka akan berkata, terima kasih engkau mengingatkanku. Tetapi orang-orang yang tidak mau maju ditegur akan tersinggung. Bahkan ini lihat perbedaannya. Orang yang memiliki pemahaman yang sedikit lebih maju dibandingkan pemahaman yang sedikit lebih di bawah, satu kalimat yang sama bisa memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, itulah kenapa Paulus mengatakan gak sulit, gampang menulis surat ke Filipi. Ayat 2. Apa yang dituliskan oleh, perhatikan, apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Wow, ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Makanya jangan merasa sudah bisa, merasa sudah mampu, merasa sudah benar-benar bisa dilakukan. Jangan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ayat 2. Sama-sama kita baca 1, 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penjunat-penjunat yang palsu. Lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat hati-hati terhadap anjing-anjing. Ini seolah-olah kasar. Jadi kalau pendetamu menegurmu dengan berkata, hei itu salah, itu masih lembut dibandingkan Paulus menegur orang-orang yang menyesatkan. Paulus berkata hati-hati kepada anjing-anjing. Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang berusaha menyesatkan saudaranya dianggap binatang. Perhatikan, ini sangat kejam kelihatannya. Tetapi untuk keutuhan sebuah ajaran, sebuah kebenaran, ini tidak kasar. Apa katanya? Hati-hati terhadap anjing. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa setiap orang yang menyesatkan adalah bagian dari binatang. Nah, maka hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata agar perkataanmu tidak menyesatkan. Kalau perkataanmu sudah menyesatkan, engkau kategori. Kan Alkitab yang bilang, bukan saya. Maka hati-hati berucap. Hati-hati memperkatakan sesuatu, hati-hati mengungkapkan sesuatu, agar perkataan kita, agar ungkapan kita itu tidak menyesatkan, dan kita tidak dikategorikan binatang. Ini sangat kejam. Kok begitu Pak Pendeta? Ya memang begitu, karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang benar, dan Tuhan juga mengasihi orang-orang berdosa. Tidak ingin dia terus manusia itu hidup di dalam dosa. Mari kita tinggalkan sebentar Filipi ini. Kalau kita buka di dalam Markus 9 ayat 42, di sana lebih parah. Berbicara tentang penyesat. Perhatikan. Saya akan baca, gak usah dilihat nanti terlalu lama. Markus 9 ayat 42, saya akan baca. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Saya kasih bahasa yang sedikit umum. Kalau ada orang menyesatkan, lebih baik itu mati. Kira-kira seperti itu. Lihat bagaimana Tuhan menentang orang-orang yang suka menyesatkan. Ini menyesatkan bukan hanya berbicara mengajak orang murtad, bukan. Pokoknya berita-berita yang menyesatkan yang keluar dari mulut kita itu sangat berbahaya. Di mata Tuhan itu sangat kejam. Orang-orang yang menyesatkan, ya. Banyak zaman sekarang suka menyesatkan, ya. Karena dia benci sama si A, lalu dia ajak kawan-kawannya untuk membenci si A ini. Itu juga menyesatkan. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja, apapun yang ada di rumah, apapun gerejamu, kalau engkau benci sama pendetamu,
Jangan kau ajak orang atau jemaat membenci pendetamu, engkau penyesat. Nah, itu dia. Engkau penyesat di sana. Saya nggak tahu gereja Bapak Ibu Saudara di mana, dan saya tidak membawa nama gereja, saya membawa nama Tuhan. Kalau engkau benci kepada sesama pelayan, dan pelayan itu mengambil bagian dalam sebuah gereja, lalu engkau mengajak orang untuk membenci pelayan tersebut, engkau kategori orang-orang yang menyesatkan. Ya tapi Pak Pendeta, dia kan memang melakukan kesalahan. Terserah dia mau melakukan kesalahan, yang jelas engkau sudah mengajak orang untuk membawa kepada kebencian. Amin. Dan Alkitab mencatat orang yang menyesatkan adalah lebih baik diikat batu di lehernya dan dilempar ke laut. Nah, ini hukuman mati yang paling mengerikan ini. Ya. Jadi jaga mulut kita, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita agar tidak membawa kesesatan bagi banyak orang. Jangan jadi penyesat. Baik di rumah tangga, ini banyak penyesat nih di sesama keluarga, ya. Apalagi mengenai warisan, langsung itu saling menyesatkan. Alkitab mencatat itu kekejian, bahkan Alkitab menggambarkan sama seperti binatang. Saya hamba Tuhan hanya mengingatkan agar kita sebagai orang Kristen memiliki kebenaran yang sejati. Amin. Haleluya. Ayat 3, Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Karena begini, orang-orang Farisi waktu itu mengecam ya pengikut-pengikut Kristus karena berkata, kenapa mereka nggak bersunat? Ya, kenapa nggak bersunat? Karena orang-orang Farisi pada waktu itu selalu menekankan ajaran hukum Taurat dicampur dengan hukum Kristus. Mereka berkata, kenapa ya? Tetapi apa kata Paulus? Orang yang bersunat atau orang yang dikategorikan telah melakukan hukum Taurat adalah orang yang beribadah oleh Roh Allah. Perhatikan. Jadi apakah kita sudah masuk kategori orang-orang bersunat? Ya udah. Karena Alkitab mencatat adalah orang yang bersunat adalah orang yang beribadah oleh Roh Allah. Jadi pastikan dirimu beribadah kepada Allah dengan Roh Allah, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Agar dilihat orang rohani, agar diberkati Tuhan, agar dilindungi Tuhan, agar dijagai Tuhan, agar usahanya lancar lalu ibadah. Oh jangan itu motivasinya, tapi motivasimu untuk beribadah karena Roh Allah. Amin. Ayat 4. Haleluya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi boleh ada alasan. Jadi kira-kira seperti ini. Banyak orang Kristen saat ini menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Tanda lahir, takdir, itu kan hal lahiriah. Ya. Apakah itu boleh? Yang jelas Alkitab mengatakan tidak boleh. Tetapi yang dikatakan Alkitab di sini ada peluang, ya. Ada alasan untuk ke sana. Tetapi bukan berarti karena ada alasan kita diperbolehkan untuk hidup dengan hal-hal lahiriah. Nah, ya kan? Ada bayi baru lahir, taruh gunting, baru cacing peniti. Itu hal-hal lahiriah itu. Apalagi ya. Walaupun ada alasan untuk menaruh itu, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Haleluya, ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus berkata seperti, kalau ada orang menyangka menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, Paulus berkata, aku harusnya lebih. Karena aku imam
di ajaran-ajaran lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi aku yang lebih patut punya alasan untuk kembali kepada halal lahiriah, karena aku orang Farisi. Kira-kira seperti itu. Ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan, Paulus kita tahu sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia telah membunuh banyak sekali yang dia bunuh pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Dia membunuh karena taat kepada ajaran-ajaran hukum Taurat. Karena hukum Taurat mengajarkan di luar hukum Taurat harus dibunuh. Makanya Yesus berkata seperti ini, ya, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi hukum Taurat. Kira-kira seperti ini, aku selangkah lebih maju dari hukum Taurat, dan aku telah menggenapinya. Ya. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lihat, ini sebuah pemahaman yang akan membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Apa yang dianggap Paulus keuntungan, ternyata setelah dilihat dari sudut pandang Kristus, justru itu merugikan. Ya. Banyak orang menganggap untung atau menganggap rugi kalau mengampuni. Mana ada Pak Pendeta? Ada. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Saya katakan, mengampunilah Bu. Enak kali lah dia. Diampuni. Orang aku yang dilukai, aku yang disakiti, dia pula yang enak. Ada orang merasa rugi ketika mengampuni. Ya. Lihat. Dia merasa untung kalau terus sakit hati. Dia merasa dipuaskan, diuntungkan kalau terus mendendam. Tapi kalau dendam yang kita anggap menguntungkan hati kita, kalau kita pandang dari sudut Kristus, itu merugikan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ini banyak orang di sini, ada malaikat. Haleluya. Ya. Saya akan baca ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Bayangkan, dia ini seorang ahli Farisi yang taat akan hukum Taurat. Dan Alkitab mencatat Paulus ini tidak pernah melanggar hukum Taurat. Tetapi apa yang dia katakan? Itu kerugian setelah dia mengenal Kristus. Karena dia beranggapan melakukan itu untuk hukum, bukan untuk Tuhan. Ini saya ingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Jangan beribadah karena taat aturan gereja. Jangan melayani karena taat aturan gereja. Itu sering kita jumpai. Kalau tidak ikut 2 malam nggak boleh melayani. Rame-rame itu semua 2 malam. Karena dia pengen melayani, bukan pengen memuji Tuhan. Ya. Jangan karena alasan seperti itu, tetapi karena memang oleh Roh, karena memang oleh kasih Kristus ada di dalam kita. Makanya kita mencatat malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya, rugi. Ada berapa banyak karena dia benci sekali sama suaminya,
benci sama istrinya, cerai pun jadi. Dianggap cerai itu keuntungan. Tapi kalau dipandang dari sudut kasih Kristus, itu kerugian. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan pencapaian Paulus di dalam pelayan sebagai orang Farisi sangat bagus. Sangat bagus dan sangat baik. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, itu adalah sampah. Jadi jangan ada yang merasa sudah wow, merasa sudah bisa, merasa sudah hebat dalam pelayanan. Itu semua sampah kalau tidak dilakukan berdasarkan Roh Kudus. Amin. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepada kepercayaan. Ini banyak orang-orang Kristen bingung memahami ini. Artinya seperti ini. Saya kasih dengan bahasa saya sendiri. Ya. Tunduk kepada hukum Taurat. Maksud Paulus di sini, tunduk kepada hukum Taurat belum tentu tunduk kepada Allah. Amin. Tetapi tunduk kepada Allah udah pasti melakukan hukum Taurat. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang Kristen bingung di sini. Apa sih maksud Paulus ini? Saya kasih dengan kalimat sederhana. Melakukan hukum Taurat belum tentu tunduk kepada Allah. Karena banyak orang Kristen melakukan hukum Taurat karena takut dihukum. Bukan karena mengasihi Allah. Karena takut hukum tabur tuai. Kalau ku benci orang, nanti dibenci orang aku. Kalau ku tabur yang jahat, nanti yang jahat datang kepadaku. Bukan karena kasih. Jadi melakukan hukum Taurat belum tentu tunduk kepada Allah. Tetapi tunduk kepada Allah udah pasti melakukan hukum Taurat. Amin. Haleluya. Ya, ayat 10. Yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yes. Ini salah satu keberhasilan daripada Paulus. Yang dikehendaki oleh Paulus mengenal Yesus, sudah titik. Amin. Haleluya. Kalaupun engkau datang ke gereja lalu ada yang bilang, wih tambah cantik ibu ya, tambah muda ibu ya, gak usah langsung di atas awan, ya, gak usah di atas angin, ya. Kenapa? Kalau tanpa pengenalan akan Dia, kuasa kebangkitannya, tanpa pengenalan kuasa kebangkitan Yesus, nah itu semua gak ada gunanya. Ya, kita harus masuk. Dan Alkitab perhatikan, pengenalan akan Yesus dan pengenalan akan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan, artinya masuk dalam penderitaannya. Wow. Jadi kalau kita masuk sebagai orang Kristen, ada aja tantangan. Tapi perhatikan ya, kalau ada aja tantangan, berarti engkau sedang masuk ke dalam persekutuan penderitaan Kristus. Ya. Tetapi kalau penderitaan itu karena memang ketaatan kepada Tuhan. Jangan juga penderitaannya karena memang dosa kita. Ya. Ada orang disamaratakan. Udah tahu dia menderita karena dosa. Enggak, ini cobaan dari Tuhan agar aku bisa bangkit. Hei, bangun. Itu mimpinya terlalu dalam. Bedakan. Kalau memang kita jatuh ke dalam rintangan atau tantangan karena dosa kita, ya bertobat udah. Tetapi kalau kita memang jatuh ke dalam pencobaan karena kita melayani, karena kita taat, engkau sedang masuk kepada pengenalan kasih Kristus dan
masuk dalam persekutuan penderitaan Kristus. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau termulia. Kalimat selanjutnya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan, Paulus ini sangat luar biasa. Agar kita serupa dengan Yesus dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Jangan hanya berharap serupa dengan Yesus dalam 5 roti 2 ikan. Jangan hanya berharap serupa dengan Yesus yang lumpuh berjalan. Jangan hanya serupa dengan Yesus melakukan sesuatu yang baik, tapi masuklah kepada penginjilan, penderitaannya dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Ya, barulah kita sama. Jangan dikit-dikit, aduh gak tahan aku melayani ya. Banyak kali coba. Nah ini, kalau nggak tahan, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kurang, tambahi Tuhan kekuatan. Ya, oke, 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Lalu kita bisa, setelah kedagingan kita kalahkan semuanya. Kita kalahkan sakit hati, kebencian, penyesatan. Kita kalahkan. Baru kita bisa bangkit dari antara orang mati bersama-sama dengan Kristus. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan. Paulus mengatakan bukan karena aku sempurna, bukan. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wow, agar bisa segambar, agar bisa mengenal Kristus, agar bisa mengenal kuasa kebangkitannya, agar bisa masuk dalam persekutuan penderitaannya, engkau harus berusaha mengejar. Ya, salah satu mengejar dengan apa ya? Dengan ibadah tentunya. Ya, dengan ibadah, dengan doa pribadi, dengan belajar untuk taat, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apakah hadiahnya Bapak Ibu Saudara? Sama-sama. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi dari Allah. Panggilan surgawi itulah sebuah hadiah yang terindah bagi kita. Wow. Ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Jangan jadi penyesat. Kalau kita benci sama seseorang, selesaikan. Kalau belum bisa diselesaikan, jangan ngajak orang untuk membenci. Jangan sebarkan. Jaga perkataan, jaga lisan, jaga omongan. Agar kita tidak menyesatkan banyak orang dan kita masuk kawanan orang-orang yang tidak dianggap lagi sebagai manusia. Ayat yang terakhir, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Wow. Sekali lagi 1, 2, 3.
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jangan di situ-situ aja. Hari Minggu itu sudah saya katakan, jangan hanya menjadi penerima mujizat, tetapi jadilah ke level yang lebih tinggi, yaitu pelaku mujizat. Amin. Naik ke level yang lebih tinggi, naik terus. Naik. Jangan sampai di situ saja. Hanya di situ saja. Kalau hanya di situ saja, kita masih bayi rohani yang terus berpikir tentang asas-asas pokok ajaran Kristus, tidak mau memperluas cara berpikir untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu pada malam hari ini. Kami bisa sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan telah belajar agar kami tidak menjadi penyesat. Karena Paulus telah mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi agar tetap setia. Bapa, hari ini hamba-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu, pelayan, jemaat ada di tempat ini, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Hamba percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas mereka. Hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu dan tanah dan juga bangunan yang berdiri di atas tanah gereja. Biarlah darah Yesus Kristus yang kudus menyucikan, darah Yesus Kristus yang kudus menguduskan menjadi tanah dan tempat yang kudus, khususnya di mana saat ini pembangunan gereja Tuhan, atap gereja Tuhan sedang berlanjut kembali, semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Berkati seluruh jemaat, pelayan di gereja-Mu, Gereja Betel Roh Kudus, Jalan 47 Sidikalang. Berkati, lawat Tuhan. Semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam naungan Tuhan, semuanya dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka pada waktu masuk, dan Tuhan berkati mereka pada waktu keluar. Tuhan berkati mereka pada waktu beristirahat, dan Tuhan berkati mereka pada waktu beraktivitas. Khususnya hamba-Mu Inang Sinambela, kami percaya uluran tangan Tuhan menjamah dan kuasa Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan atasnya. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir, mungkin karena pekerjaan atau karena situasi atau masalah yang lain, kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan membawa mereka kembali di minggu yang akan datang, sehingga mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hamba-hamba-Mu sebentar lagi akan pulang meninggalkan gereja-Mu. Tuhan memberkati mereka. Malaikat yang mengutus mereka datang ke tempat ini, membawa mereka datang ke tempat ini, maka malaikat yang sama yang akan membawa mereka kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah mengikuti ibadah ini secara streaming dan juga yang akan mengikuti dalam tayangan tunda. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada lawatan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Setiap saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming, jika mereka dalam keadaan sakit, ada kuasa kesembuhan yang terjadi. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Jika mereka terikat kuasa kegelapan, Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan setiap ikatan kuasa kegelapan dari mereka. Jika mereka merindukan
jawaban-jawaban doa keturunan atau apapun itu, Tuhan mendengarkannya. Sebab Tuhan Allah yang penuh kasih, yang sanggup melakukan perkara dan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Setiap kota-kota, provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai desa, dusun, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami memohon belas kasihan-Mu, dan kami memohon perlindungan-Mu atas negeri kami, atas bangsa kami, atas seluruh masyarakat yang ada di negeri kami ini, di bangsa kami. Kami juga berdoa buat seluruh pimpinan kami, mulai dari pimpinan tertinggi, yaitu Kepala Negara, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, dan seluruh menteri, seluruh staf kepresidenan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam memimpin negeri kami ini. Kami yakin dan percaya, karena Tuhan menolong mereka, negeri kami akan kembali pulih, negeri kami akan bangkit, negeri kami akan maju, negeri kami akan mampu menghadapi setiap rintangan dan masalah yang dialami oleh bangsa kami. Kami juga berdoa buat seluruh gubernur yang ada di Indonesia dan wakil gubernur yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka dalam memimpin setiap provinsi, khususnya Provinsi Sumatera Utara, di mana Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Bapak Gubernur Edi Ramayadi, dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Musa. Kami yakin dan percaya Sumatera Utara aman dalam lindungan Tuhan. Sumatera Utara akan diberkati Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Kami percaya Tuhan menolong mereka dalam memperbaharui dan juga memimpin Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Kami juga berdoa buat seluruh kabupaten-kabupaten dan kota madya, buat seluruh bupati dan wakil bupati, buat seluruh wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia, khususnya bupati dan wakil bupati daerah yang dipimpin oleh Bapak Bupati Edi Kalengate dan juga Bapak Wakil Bupati Jimmy Sihomping. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyelimuti seluruh kehidupan mereka dalam memimpin kota Sidikalang, kabupaten daerah. Kami yakin dan percaya hikmat Tuhan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan sukacita yang daripada surga, itulah yang memenuhi seluruh kehidupan kita, memenuhi seluruh isi rumah kita, seluruh keturunan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus menjemput setiap orang yang percaya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam streaming berikutnya besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya Pendeta Karyacandra Simanungkalit. Salam dari